Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Risma Aryani dengan NIM 2201538. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil laporan observasi yang berjudul Analisis Standar Penilaian Elemen Sistem Informasi dan Komunikasi Organisasi di SMK Negeri 1 Kota Bandung. Yang pertama yaitu akan membahas terkait pendahuluan berisikan latar belakang penelitian. Pada pendahuluan ini membahas pentingnya transformasi pendidikan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan globalisasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembelajaran abad ke-21. Pendidikan diharapkan dapat menghasilkan generasi yang kompeten dalam berpikir kritis, berkolaborasi dan juga menghubungkan ilmu dengan kehidupan nyata. Sebagaimana di SMK Negeri 1 Kota Bandung yang merupakan salah satu sekolah kejuruan yang juga memperhatikan dan memastikan bahwa kurikulum dan juga proses pembelajaran dapat menghasilkan lulusan yang kompeten tidak hanya dalam pengetahuan dasar tetapi juga dalam keterampilan berpikir kritis, kreatif dan kolaboratif yang sangat diperlukan pada era yang semakin global. Seperti halnya di SMK Negeri 1 Kota Bandung, proses evaluasi mencakup pengukuran yang lebih dari sekedar penguasaan materi teknis, tetapi juga meliputi keterampilan berpikir kritis dan kemampuan aplikatif yang diperlukan di dunia kerja. Dua poin penting pada kajian pustaka, yang pertama terkait penilaian. Urgensi penilaian dalam pendidikan terletak pada kemampuannya untuk mengukur efektivitas proses pembelajaran dan mengetahui sejauh mana peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian yang baik memberikan umpan balik yang berguna bagi pendidik untuk memperbaiki metode pengajaran. Berdasarkan pernyataan dari Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003 dalam penelitian Prijowuntato tahun 2020, penilaian dikatakan sebagai asesmen, yaitu merupakan salah satu proses yang dapat menjawab efektivitas dan efisiensinya suatu hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Di samping itu, pada poin kedua membahas terkait standar penilaian. Kebijakan peralihan dari KKM ke KKTP dianggap penting untuk menghindari ketergantungan pada angka ataupun batasan minimal yang dirasa kurang fleksibel dan lebih fokus pada pemahaman yang mendalam terkait pencapaian kompetensi peserta didik secara keseluruhan. Urgensi penerapan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP sebagaimana dinyatakan oleh Kemendikbud tahun 2022 disebutkan bahwa KKTP disusun untuk mengukur sejauh mana peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Beralih pada metode penelitian, penelitian ini mengevaluasikan kesesuaian antara soal sumatif pada sistem informasi dan komunikasi organisasi di SMK Negeri 1 Kota Bandung dengan tingkat High Order Thinking Skill atau HOTS. Tujuannya adalah untuk menilai validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, tingkat pembeda, dan juga tingkat pengecoh pada soal pilihan ganda di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dengan menggunakan taksonomi Bloom revisi Anderson, analisis dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara KKO dengan tingkat kognitif yang diharapkan. Metode triangulasi data kualitatif diterapkan untuk meningkatkan validitas dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas soal ujian kelas 10 MPLB. Masuk pada pembahasan inti, yaitu terkait pembahasan analisis soal pada elemen sistem informasi dan komunikasi organisasi di SMK Negeri 1 Kota Bandung, meliputi pengujian validitas, reliabilitas, tingkat kesulitan atau kesukaran, daya pembeda dan juga daya pengecoh dari setiap butir soalnya. Pada poin pertama, terdapat analisis soal berdasarkan taksonomi untuk mengetahui klasifikasi kategori taksonomi Bloom pada kategori C1 sampai dengan C6 pada setiap butir soal yang ada pada elemen sistem informasi dan komunikasi organisasi di kelas 10 MPLB SMK Negeri 1 Kota Bandung. Berdasarkan tabel berikut, diketahui bahwa tingkatan soal
berada pada kategori C1 sampai dengan C4, sebagaimana untuk sampel soal nomor 1 berada pada kategori C1 yaitu pengetahuan, sebagaimana pada soal ini hanya mengujikan kemampuan peserta didik dalam mengingat ataupun mengenali definisi dasar dari istilah informasi. Peserta didik diminta untuk memilih istilah yang benar sesuai dengan definisi yang telah diberikan sehingga pada soal tersebut tergolong dalam kategori pengetahuan dasar. Poin kedua yaitu mengenai uji validitas soal. Berdasarkan data berikut diketahui bahwa 10 soal yang telah diberikan kepada 30 peserta didik mengenai elemen sistem informasi dan komunikasi organisasi, hanya ada 4 soal yang dirasa valid, yaitu pada soal nomor 2, 5, 6, dan juga 10. Dikatakan valid karena keempat soal tersebut memiliki R hitung yang lebih tinggi dibandingkan R tabel. Apabila sebaliknya, maka soal dikatakan tidak valid atau drop. Nah, dikarenakan data tersebut mengatakan demikian, maka proporsi tingkat validitas soal didominasi oleh soal-soal yang tidak valid, sehingga soal dapat dikategorikan bervaliditas rendah. Poin ketiga yaitu mengenai uji reliabilitas soal. Untuk meningkatkan reliabilitas tes ini dilakukan analisis statistik mencakup perhitungan koefisien reliabilitas seperti koefisien CA. Nah, berdasarkan grafik 2, dapat dilihat bahwa pengujian reliabilitas dilakukan terhadap 30 orang peserta didik yang diperoleh nilai KR20 sebesar minus 0,7840, KR21 sebesar minus 1,4222, CA sebesar minus 0,8493 yang menunjukkan bahwa reliabilitas sangat rendah, bahkan negatif. Nilai ini mengindikasikan bahwa soal-soal yang digunakan tidak konsisten atau mungkin terdapat kesalahan dalam penyusunan butir soal. Untuk meningkatkan reliabilitas, diperlukannya revisi pada soal-soal tersebut agar lebih konsisten dan sesuai dengan tujuan pengukuran, serta memastikan kualitas dan juga keselarasan dalam item soal. Selanjutnya, pada poin keempat yaitu uji tingkat kesukaran soal. Sebagaimana soal dengan indeks kesukaran kurang dari 0,30 menunjukkan soal tersebut sukar, sedangkan apabila indeks kurang dari 0,70 maka termasuk ke dalam kategori sedang hingga mudah. Berdasarkan grafik berikut, ditujukan bahwa presentasi soal-soal sumatif pada elemen sistem informasi dan komunikasi organisasi yang dievaluasi hanya dapat dikelompokkan sebagai kumpulan soal-soal HOTS dalam jumlah yang cenderung rendah. Hasil identifikasi dari 10 butir soal yang terdapat pada soal sumatif tersebut menunjukkan bahwa hanya 1 butir soal dengan tingkat kesukaran tinggi, 3 butir soal dengan tingkat kesukaran sedang, dan 6 soal lainnya berada pada tingkat kesukaran yang rendah atau mudah. Selanjutnya, terdapat uji daya pembeda soal. Berdasarkan data yang dilampirkan, dapat diketahui bahwa daya pembeda dikelompokkan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, pada soal nomor 2, 5, 6, dan 10 memiliki daya pembeda yang cukup tinggi karena banyak peserta didik yang menjawab salah. Sedangkan pada kategori kedua yaitu soal nomor 9 berada pada tingkat cukup atau perlu diperbaiki karena sebagian dari peserta didik mampu menjawab benar tetapi ada sebagian dari peserta didik lainnya yang menjawab salah. Dan kategori ketiga yaitu soal 1, 3, 4, 7, dan juga 8 berada pada tingkat kurang baik. Beralih ke uji daya pengecoh soal, dengan tolak ukur apabila indeks tingkat distraktornya lebih besar dari 5% maka termasuk kategori diterima. Jika distraktornya kurang dari 5% maka perlu direvisi, dan apabila distraktornya menunjukkan lebih besar dari 0 maka dikategorikan ditolak. Berdasarkan data berikut, hasil analisis daya pengecoh pada grafik menunjukkan bahwa sebagian kecil opsi jawaban telah berhasil berfungsi sebagai pengecoh yang baik, yaitu dikategorikan diterima. Namun, ada juga sebagian besar opsi yang perlu direvisi atau dihapus karena dirasa tidak efektif atau dikategorikan ditolak. Adapun
komentar soal berdasarkan poin-poin sebelumnya, secara keseluruhan soal-soal tersebut sudah cukup baik dalam mengukur pemahaman dasar peserta didik mengenai konsep sistem informasi dan komunikasi organisasi. Beberapa soal juga memberikan variasi dalam pendekatannya, seperti soal yang memberikan peserta didik untuk mengidentifikasi pernyataan yang paling tepat atau memilih istilah yang tepat terkait sistem informasi dan komunikasi. Namun, secara keseluruhan dominasi soal sebagian besar masih berada pada level C1 hingga C3 dalam taksonomi Bloom, di mana dapat disimpulkan validasi sebagian besar soal tergolong rendah. Reliabilitas soal menunjukkan nilai yang rendah bahkan negatif. Selanjutnya, tingkat kesulitan didominasi oleh soal-soal yang tergolong mudah. Daya pembeda sebagian besar soal pun rendah. Dan yang terakhir, daya pengecoh sebagian besar tidak berfungsi efektif, yang berarti banyak opsi jawaban salah ataupun distraktor rendah. Di samping itu, perlu diketahui standar penilaian di SMK Negeri 1 Kota Bandung yang merujuk pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penyusunan rencana tujuan pembelajaran di SMK Negeri 1 Kota Bandung dilakukan melalui diskusi intensif para tenaga pendidik dalam lingkup mata pelajaran yang sama. Tujuan dari diskusi tersebut guna memastikan bahwa tujuan pembelajaran sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku, serta relevan dengan kebutuhan peserta didik dan kompetensi yang ingin dicapai. Kebijakan sekolah untuk merancang rencana pembelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Kota Bandung dikenal dengan istilah KKTP, diambil melalui kesepakatan bersama tenaga pendidik terkait. Proses ini juga mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP, sehingga tercipta standar yang konsisten antar pendidik di setiap bidang studinya. Berdasarkan penuturan narasumber di SMK Negeri 1 Kota Bandung, tidak menentukan skor minimum terkait sebagai indikator ketuntasan pembelajaran peserta didik. Merujuk pada tujuan pembelajaran yang telah disusun, berdasarkan tabel berikut dapat diketahui pada kolom taksonomi TP, sebagian besar soal tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, terutama untuk soal yang berada di taksonomi C4. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan pembelajaran mencakup kemampuan analisis, soal yang disusun belum sepenuhnya mencerminkan tujuan tersebut. Dari total 10 soal, hanya 3 soal yang sesuai dengan taksonomi tujuan pembelajarannya. Nah, ini menunjukkan bahwa 70% soal yang dibuat masih belum memenuhi harapan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Adapun rekomendasi peningkatan agar soal lebih sesuai dengan tujuan pembelajaran, pendidik dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah soal pada taksonomi C4 atau bahkan C5 dan C6 sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Berikut sampel rekomendasi perbaikan soal. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan fungsi compose, draft, arsip, attach, dan juga subject dalam pengiriman surat melalui email. Adapun soal yang terlampir yaitu fitur yang digunakan untuk mencantumkan perihal pada surat elektronik adalah A. Compose, B. Draft, C. Arsip, D. Attach, dan juga E. Subject. Nah, adapun pengembangan soal tersebut yaitu dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis atau C4 terkait fungsi compose, draft, arsip, attach, dan juga subject dalam pengiriman surat melalui email dengan tepat. Adapun soal yang dapat dipertimbangkan, surat elektronik memiliki fitur subject untuk mencantumkan perihal. Jika seorang pegawai mengirimkan surat elektronik kepada rekan kerjanya mengenai perubahan jadwal rapat, bagaimana ia akan memanfaatkan fungsi dari subjek pada fitur email tersebut? Dengan opsi A, menjadi perantara untuk memberitahukan perubahan jadwal, B, memberitahukan informasi rapat, C, menyusun jadwal update rapat, D, menyebarluaskan informasi jadwal rapat kepada para pegawai, dan E. menginformasikan tanggal rapat kepada departemen tertentu. Nah, berdasarkan pengembangan soal tersebut,
berada pada tingkat kognitif C4 atau analisis. Karena pada soal ini, peserta didik perlu menilai fungsi subjek untuk mensintesiskan informasi dalam bentuk komunikasi tertulis yang efektif. Peserta didik juga diminta untuk menganalisis fungsi subjek email yang jelas, padat, dan tepat sesuai dengan konteks perubahan jadwal rapat. Capaiannya adalah peserta didik diharapkan dapat menjawab dengan tepat terkait fungsi subjek dengan tepat sesuai dengan konteks pernyataan sebelumnya. Beralih pada analisis SWOT terkait penyusunan soal dan juga KKTP. Pertama, mengenai strength, yaitu kekuatan. Yang pertama, kompetensi pendidik. Guru-guru di SMK Negeri 1 Kota Bandung memiliki pemahaman yang baik tentang materi kejuruan, sehingga soal yang dirumuskan pun bisa lebih relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Selanjutnya, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan kompetensi di lapangan, menjadikan soal dan juga KTP lebih terarah pada kemampuan praktis. Selanjutnya, fasilitas pendukung. Sekolah menyediakan fasilitas yang memadai seperti laboratorium komputer atau akses ke perangkat lunak yang membantu peserta didik belajar lebih praktis dan juga aplikatif. Poin kedua yaitu terkait weakness atau kelemahan. Yang pertama, terdapatnya variasi tingkat kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Hal tersebut membuat penyusunan soal pun sedikit dirasa sulit karena dapat menghambat pencapaian KKTP yang optimal. Selanjutnya, terdapat keterbatasan waktu dalam penyusunan soal yang memerlukan cukup banyak waktu, sedangkan pendidik memiliki beban kerja yang lain. Yang terakhir, adanya keterbatasan pelatihan dan juga dukungan. Poin ketiga yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama, adanya kerjasama dengan industri. Pihak SMK Negeri 1 Kota Bandung ini memiliki kemitraan dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya ataupun lembaga profit yang bisa meningkatkan dari produktivitas pembelajaran. Selanjutnya, adanya akses ke teknologi digital yang telah memadai, adanya platform pembelajaran sehingga membuat proses pembelajaran lebih interaktif, dan terdapat dukungan kebijakan pemerintah terkait acuan dari kurikulum yang dianut oleh SMK Negeri 1 Kota Bandung. Dan untuk ancaman itu sendiri yaitu terdapat poin perubahan kurikulum dan standar nasional. Yang kedua, perbedaan lingkungan belajar, dan yang ketiga, kendala infrastruktur dan teknologi yang belum sepenuhnya optimal. Dari tabel tersebut, peneliti membahas lebih lanjut terkait solusi-solusi yang dapat dipertimbangkan oleh SMK Negeri 1 Kota Bandung, khususnya pada aspek analisis weakness atau kelemahan dan juga threat sebagai ancaman, yaitu yang pertama untuk mengatasi kelemahan, adanya pendekatan diferensiasi dalam perencanaan soal. Yang kedua, membentuk tim kecil untuk mengembangkan bank soal yang bisa diakses dan juga diperbarui secara berkala. Yang ketiga, pelatihan berkelanjutan bagi guru. Adapun pada poin kedua, untuk mengantisipasi ancaman atau threat, yang pertama membentuk tim khusus yang bertugas untuk memantau perubahan kurikulum atau kebijakan baru. Yang kedua, peningkatan akses belajar di luar kelas. Yang ketiga, mengidentifikasi peserta didik yang mengalami kendala teknologi dan juga memberikan bantuan berupa akses untuk pembelajaran berbasis digital. Yang terakhir, beralih kepada kesimpulan penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan rencana tujuan pembelajaran di SMK Negeri 1 Kota Bandung dilakukan melalui diskusi antara pendidik dengan mengacu pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Namun, kualitas soal yang disusun untuk elemen sistem informasi dan komunikasi organisasi masih cenderung rendah karena validitas dan juga reliabilitas soal sangat dirasa kurang, serta didominasi oleh soal yang hanya mengukur pemahaman dasar tanpa menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi. Di samping itu, daya pengecoh dan tingkat kesukaran hanya sedikit soal yang relevan dan efektif, sehingga diperlukan adanya perbaikan dan juga peningkatan kualitas soal, terutamanya untuk mengintegrasikan aspek berpikir analisis dan juga aplikatif. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih.